Halo, perkenalkan. Halo, Halo perkenalkan. semua, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Maderendra Dwi Putra dengan NIM 120113516. Perkenalkan, saya Nimade Dewi Sugita Dewi, NIM 120113531. Halo semua, perkenalkan nama saya Failuna Divastiayasa dengan NIM 3517. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi adalah langkah pertama ketika sebuah organisasi memutuskan untuk memproduksi lebih banyak atau ingin membuat sebuah produk. Jadi, perencanaan kapasitas adalah langkah awal yang dilakukan untuk perusahaan menentukan produk yang akan dihasilkan perusahaan. Adanya tahap-tahapan kegiatan dalam penyusunan perencanaan kapasitas meliputi kegiatan berikut. Yang pertama, ada mengevaluasi kapasitas yang ada. Yang kedua, memprediksi kebutuhan kapasitas yang akan datang. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif terbaik untuk mengubah kapasitas. Yang keempat, ada menilai aspek keuangan, ekonomi, dan teknologi alternatif. Yang kelima, memilih alternatif kapasitas yang paling sesuai untuk mencapai misi strategik. Selanjutnya itu ada konsep perencanaan lokasi. Penempatan wilayah operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut. Karena tujuan dari strategi lokasi ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Keputusan yang paling penting dan perlu dibuat oleh perusahaan adalah menempatkan lokasi operasi yang sangat strategis. Biaya yang lain dapat mempengaruhi oleh lokasi, antara lain pajak, upah, biaya, bahan mentah, dan sewa. Lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis sebuah perusahaan. Pilihan-pilihan yang ada di lokasi meliputi yang pertama, tidak pindah tetapi memiliki fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi sekarang dengan menambahkan fasilitas lain. Dan yang terakhir, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke tempat lain. Selanjutnya di sini ada pengaturan departemen. Dalam perusahaan barang atau jasa terdapat banyak kegiatan atau aktivitas yang sering disebut dengan proses bisnis. Proses bisnis ini dikatakan sebagai operasional dan dipimpin oleh manajer operasional. Operasional harus bekerja sama dengan sosial media manajemen untuk memberikan berita tentang divisi operasional. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai produk yang akan kami gunakan. Di sini kami menggunakan produk gelas. Gelas ini terbuat dari keramik. Jadi kami memberinya nama atau merek Carpenter. Perencanaan produk yang kami gunakan adalah diantaranya yang pertama ada aspek what atau apa barang yang akan kami hasilkan. Kami menggunakan metode cara market pool, yaitu memproduksi dan menjual produk atas dasar pertimbangan yang ditentukan oleh permintaan pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan cara tersebut, kami memutuskan bahwa kami akan memproduksi gelas dengan memberi nama produk tersebut Carpenter. Kemudian, aspek yang kedua ada how atau bagaimana cara memproduksinya. Dalam perencanaan produksi ini, kelompok kami memilih menggunakan teknik non-statistika atau teknik perkembangan atau pertimbangan, di mana teknik tersebut dengan penentuan volume atau jumlah produk yang harus dibuat dan yang dijual berdasarkan atas pertimbangan seseorang atau sekelompok orang, baik dari manajemen perusahaan maupun dari luar perusahaan. Di antaranya, mengembangkan beberapa teknik. Yang pertama ada pertimbangan tenaga penjual, di mana tenaga penjual merupakan orang yang paling mengetahui kondisi pasar dan permintaan konsumen, karena hubungan antara penjual dan pembeli yang sangat berkaitan dekat. Oleh karena itu, tenaga penjual merupakan informan. Yang kedua ada pertimbangan eksekutif, di mana manajemen perusahaan atau wirausaha yang berwawasan luas tentang kondisi pasar atau permintaan masyarakat, berbeda dengan tenaga penjual dengan wawasan yang dimiliki pihak eksekutif, membuat perkiraan jumlah yang akan dan yang terakhir ada pertimbangan expert, di mana pertimbangan expert bertugas untuk meramal volume penjualan yang akan diproduksi. Oleh karena itu, expert akan melakukan berbagai hal, di antaranya melakukan survei ke pasar, kemudian mencatat fluktuasinya, kemudian dianalisis dan dijadikan pedoman untuk menentukan jumlah produk yang akan diproduksi. Selain itu, kelompok kami juga menentukan langkah-langkah perencanaan produksi. Di antaranya yang pertama ada penelitian dan pengembangan produk. Perbaikan terhadap
proses produksi maupun produk yang dihasilkan. Misalnya dengan penambahan bahan dalam proses pembuatannya atau menambah desain sehingga menghasilkan kesan keindahan ataupun keestetikan dari produk tersebut bertambah. Yang kedua ada mencari gagasan dan seleksi produk. Gagasan biasanya didapatkan dari konsumen atau pasar, teknologi ataupun pihak ketiga yaitu sebagai pihak ahli. Di mana dalam mencari gagasan tersebut, kemudian perusahaan akan melaksanakan seleksi produk. Perusahaan kemudian melakukan seleksi produk. Seleksi produk tersebut dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama ada kelayakan finansial dan yang kedua ada potensi pasar. Bila kelayakan pasar dapat tercapai, maka potensi pasar dalam pengembangan produk tersebut juga akan membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga ada desain produk. Desain produk dilakukan dengan menyesuaikan beberapa hal. Yang pertama ada frekuensi kerusakan komponen atau reliabilitas. Yang kedua ada kemudahan untuk memelihara dan perbaikan atau maintainability. Yang ketiga ada umur produk. Yang keempat ada pengujian. Pengujian tersebut dilakukan untuk menguji apakah produk tersebut layak untuk khalayak umum atau tidak. Langkah terakhir yang kami gunakan adalah penetapan skala produksi. Penetapan skala produksi berdasarkan yang pertama penetapan waktu, di mana kami akan menentukan kapan kegiatan produksi akan dilakukan. Yang kedua ada penetapan kualitas produk, berapa jumlah produk yang akan kami hasilkan. Yang ketiga ada menghitung keperluan biaya, berapa jumlah biaya yang akan dibutuhkan. Yang keempat ada penetapan jumlah tenaga kerja, berapa pekerja yang akan kami kerjakan. Yang kelima, penetapan peralatan yang akan digunakan, apa saja dan bagaimana cara memperolehnya. Dan yang keenam, penetapan persediaan bahan baku yang optimal dan penetapan peralatan. Di sini kami menetapkan peralatan yang akan kami gunakan, diantaranya yang pertama ada cetakan, yang kedua ada alat putar atau pelarik, yang ketiga ada spatula, yang keempat ada tembikar, yang terakhir ada kawat. Di mana kami menggunakan bahan utama kami yaitu tanah liat yang diperoleh dari Desa Pejaten, Tabanan, Bali. Kemudian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia merupakan bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sumber daya manusia yang kami gunakan adalah karyawan. Karyawan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Oleh karena itu, maka pentingnya bagi kami untuk meningkatkan kualitas produksi, maka kami akan memilih karyawan dengan melakukan kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pekerja yang beriman. Yang kedua, berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, berdedikasi. Dan terakhir, tanggung jawab. Namun, kami tidak akan membedakan gender pada karyawan kami. Dalam penentuan atau pengelompokan tugas tersebut, kami akan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Di antaranya, teknik-teknik yang akan dikerjakan, yang pertama ada teknik lempeng, yang kedua ada teknik pincing, yang ketiga ada teknik pilin, yang keempat ada teknik putar, yang kelima ada teknik cetak, yang keenam ada teknik desain, yang ketujuh ada pengecekan produk kembali, yang kedelapan ada teknik pengemasan, dan terakhir ada teknik distrik. Yang selanjutnya ada persediaan. Kelancaran operasi sangat ditentukan oleh kelancaran tersedianya bahan yang dibutuhkan dan ditentukan oleh baik tidaknya pengadaan bahan serta rencana pengendalian persediaan yang dilakukan. Dalam hal ini, pengendalian bahan baku yang kelompok kami pilih adalah dengan menerapkan metode The ABC Plan. Di mana metode ini perusahaan akan memiliki persediaan yang sangat besar. Karena metode ini dibagi atas 3 kelompok, yakni yang pertama ada kelompok A. Kelompok A merupakan bahan baku bernilai tinggi dengan jumlah pemesanan yang tinggi, pesanannya dan pengawasannya juga tinggi. Di mana kelompok B memiliki nilai sedang, jumlah bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan pesanan produk yang dibeli. Dan selanjutnya ada kelompok C, di mana bahan baku bernilai rendah, namun jumlah persediaan besar dengan pemesanan yang rendah. Dan yang kedua, kami akan memilih dengan menggunakan metode order cycling, yang merupakan metode pengendalian persediaan dengan cara mengecek secara fisik 1 hingga 3 bulan sekali persediaan, sehingga perusahaan akan mendapatkan informasi yang real time atas stok bahan bakunya. 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan, manajemen proyek, dan jaminan mutu kelompok kami. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penjadwalan produk kami. Jadi penjadwalan itu tadi akan saya definisikan, yaitu pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Penjadwalan mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan, ataupun tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi.
Penjadwalan juga merupakan langkah akhir sebelum dimulainya operasi. Tujuannya untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas tenaga kerja dan peralatan. Jadi, kami di sini tuh menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan. Karena itu perlu menggabungkan atau mencari hari untuk menyelesaikan penggabungan ini. Dimungkinkan apabila tanggal penyerahan atau selesai untuk setiap pekerjaan dapat diketahui dan seluruh penggabungan tersebut akan dilaksanakan oleh setiap bagian proses sepanjang periode yang direncanakan. Namun, selama kami menjalankan proyek ini, kami tuh menyusun penjadwalan secara efektif. Kami memiliki beberapa kendala, seperti yang pertama ada kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan dari jadwal yang sedang dilaksanakan. Yang kedua itu ada kesulitan menyesuaikan jadwal dikarenakan wabah COVID yang sedang meningkat. Jadi kenapa kami melaksanakan penjadwalan ini? Jadi ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi loading yang bertujuan untuk mengkompromikan antara kebutuhan. Yang kedua ada penentuan urutan yang bertujuan membuat prioritas urutan. Yang ketiga ada pemberian pemerintahan kerja atau perintah kerja. Yang terakhir ada pengendalian kinerja penjadwalan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek pada produk kami. Di sini saya akan definisikan sebelumnya. Manajemen proyek itu adalah merencanakan, menyusun organisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang kami lakukan itu untuk mengendalikan dan menyelesaikan proyek ini. Jadi ada beberapa aktivitas yang kami lakukan, seperti yang pertama, menentukan waktu proyek. Jadi kami menentukan waktu untuk membuat proyek ini, membuat produk tersebut. Yang kedua, ada perencanaan lingkup proyek yang akan dikerjakan. Jadi pada tahap ini tuh kami mendokumentasikan bagaimana ruang lingkup proyek yang akan kami definisikan. Yang ketiga, ada pendefinisian ruang lingkup proyek. Jadi, pada tahap ini, kami itu menaruh ruang lingkup proyek akan kami definisikan secara terperinci. Yang keempat, ada verifikasi. Pada proses ini tuh, kami melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang pada produk kami. Dan yang terakhir, kami melakukan kontrol terhadap ruang lingkup proyek agar produk yang kami jual akan lebih aman untuk dipasarkan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu pada proyek kali ini. Jadi jaminan mutu itu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lainnya yang berkepentingan memperoleh kepuasan tersendiri, atau mereka juga bisa memperoleh kepuasan secara bersamaan. Nah, dalam pelaksanaan penjaminan mutu ini, kami menyusun suatu rencana. Nah, yang dapat diartikan sebagai totalitas ekspektasi yang diharapkan dalam proyek ini. Kami melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama ada quality planning, yang dimana kami mengidentifikasikan standar kualitas untuk pelaksanaan proyek dan bagaimana cara memenuhinya. Nah, yang kedua ini ada perform quality assurance, yang dimana kita mengimplementasikan rencana jaminan kualitas agar proyek memenuhi semuanya. Nah, yang terakhir ini ada perform quality control, yang dimana kami memonitorkan hasil pelaksanaan produk, apakah produk ini memenuhi standar
tidak, memiliki kualitas yang baik atau tidak, seperti itu. Jadi sekian dari kami, terima kasih.